Partai Persatuan Bangunan ini paling demokratis ya, sehingga memang segala pengambilan keputusan itu selalu mengakomodir dari arus bawah. Ya, bahkan sudah 6 bulan yang lalu dari suara arus bawah itu sudah menyuarakan tentang capres, tentang cawapres ya. Kemudian juga beberapa minggu yang lalu kita gelar Mukernas, tetapi yang paling utamanya adalah untuk mengontrol terakhir, yaitu persiapan untuk pendaftaran bakal calon legislatif di seluruh Indonesia. Karena rekan-rekan tahu bahwa pendaftaran itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 1 ya, kemudian ditutup nanti pada tanggal 14 ya. Mudah-mudahan ini KPU tidak ada perubahan ya. Itu jadwal tahapan pemilu adalah tanggal 1, dari tanggal 14 itu untuk pendaftaran para bakal caleg di seluruh Indonesia. Nah, tentu para calon-calon itu harus mempersiapkan diri dalam hal berkas-berkas ya, seperti ada SUJK, kemudian surat keterangan kesehatan SKCK, kemudian juga ada yang harus legalisir ijazah dan yang lain-lain, ada surat keterangan dari pengadilan. Nah, kita akan mengecek, mengontrol persiapan itu apakah itu sudah dipersiapkan secara nasional, sehingga nanti mulai tanggal 1 kita bisa mendaftarkan sesuai dengan target kita bahwa secara nasional misalnya di DPR RI P3 harus menyiapkan tokoh sebanyak sekitar 580 lebih ya, itu harus bisa kita persiapkan semua untuk dari seluruh Indonesia. Nah, di samping itu juga ini kan sudah banyak memang selama ini menghadiri acara-acara P3, dan kalau kita undang baik di daerah maupun di pusat juga selalu beliau hadir ya, itu ya. Dan kemudian ya tentu pilihan politik ya, itu para tokoh-tokoh bangsa kita tentu sudah menganalisa, yang kemudian selanjutnya ya nanti terserah beliau untuk apakah sudah meyakini bahwa bergabung dan Partai Persatuan Bangunan adalah pilihan jalan perjuangan untuk sama-sama kita mengabdi bersama dengan Partai Persatuan Bangunan. Tapi kalau hasil pembicaraan yang terakhir ya itu tentu tergantung bahwa kalau beliau masih menjadi kader Gerindra ya tentu ada etika politik ya, ketika tidak mungkin ya kemudian memasukkan Pak Sandi secara resmi sebagai kader Partai Persatuan Bangunan. Nah, ketika memang sudah melepaskan diri dari Partai Gerindra, ya tentu jangankan tokoh sekali Pak Sandi, ya tokoh-tokoh nasional yang lain, tokoh-tokoh daerah yang lain, justru kami mengajak untuk mari saatnya kita bergabung, bergandeng tangan, berjuang bersama Partai Persatuan Bangunan. Partai Persatuan Bangunan didirikan sudah 50 tahun mengabdi pada bangsa dan negara ini. Bahwa nanti ada kekurangan, kesalahan pada kader-kader kami, ya tentu kita akan evaluasi, akan kita lakukan perbaikan-perbaikan itu. Tapi kembali soal Pak Sandi, ya itu nanti terakhir tergantung pada Pak Sandi sendiri. Tapi P3 tentu akan welcome, ya masuk semua tokoh-tokoh. Teman-teman wartawan kalau mau gabung dengan P3 besok saya deklarasikan, ya. Jadi P3 memang kita akan bersama-sama dengan umat, bersama-sama dengan rakyat untuk bergandeng tangan membangun bangsa ini, ya, agar bangsa ini nanti menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warahmatullah. Ada rencana beliau hadir atau tidak Pak untuk malam ini? Kalau Pak Sandi, saya pikir nggak usah saya kenalin, udah kenal semua ya. Enggak, masih diundang di rapim ada? Enggak. Kalau Pak Sandi tidak ada jadwal untuk menghadiri acara-acara ini, karena acara ini betul-betul internal. Tapi wallahu a'lam nanti di pasar rakyat. Ya, nah, di pasar rakyat itu nanti karena Pak Sandi juga punya tugas sebagai apa? Menparekraf, dan Yogyakarta ini adalah kota pariwisata ya. Mungkin kalau nanti beliau hadir ya saya terima kasih gitu. Tapi kalau seandainya enggak, beliau kemarin sudah silaturahmi hadir ke rumah di Jakarta.